Saya pun mempunyai hubungan emosional dengan rakyat Aceh. Orang tua saya, Profesor Sumitro Djoyohadikusumo, itu dari awal sangat dekat dengan tokoh-tokoh Aceh. Beliau ikut merintis pendirian Fakultas Ekonomi Syah Kuala. Beliau sempat jadi dosen terbang dan beliau sangat bangga selalu cerita kepada kami bahwa beliau terbang ke Aceh memberi kuliah dan sebagainya. Dan sesudah itu pun orang tua saya juga berjuang bersama tokoh-tokoh Aceh dan rakyat Aceh. Selalu dalam hati saya sama dengan Pak SBY, saya berpikir bagaimana saya bisa balas budi rakyat Aceh. Itu pemikiran saya. Jadi waktu saya Menteri Pertahanan, saya sudah merencanakan. Dan saya setiap kali di Jakarta berurusan dengan tokoh-tokoh Aceh. Saya berusaha di DPR bagaimana bisa membantu rakyat Aceh, masalah tanah dan sebagainya. Dan sebetulnya saya sudah menyiapkan anggaran, saya sudah merencanakan untuk membangun sebuah politeknik unggulan di Aceh. Jadi tadinya saya ingin groundbreakingnya sekarang ini, tapi memang masih memerlukan proses. Tapi itulah, sebagai seorang pimpinan, yaitu merasa dalam posisi pemimpin, kita merasa kalau datang tanpa membawa suatu ucapan nyata sebagai balas budi, rasanya malu. Jadi saya minta maaf, saya ingin datang dengan memberi sesuatu sebagai ungkapan balas budi saya kepada rakyat Aceh. Ibarat bara api, sekecil apapun harus dari sejak awal dipadamkan, sebelum akhirnya membesar dan membakar pada ilalang kering. Prinsip dasar inilah yang perlu segera dilakukan Presiden Prabowo Subianto menyikapi polemik antara pemerintah Provinsi Aceh dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Ini terkait 4 pulau di Kabupaten Aceh Singkil yang diputuskan Kemendagri masuk dalam wilayah Sumatera Utara. Keputusan Presiden Prabowo Subianto tersebut berdasarkan hasil komunikasinya dengan DPR Republik Indonesia. Itu disampaikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Prabowo segera memutuskan langkah terbaik untuk menyelesaikan masalah ini, begitu ujarnya. Hasil komunikasi DPR RI dengan Presiden Republik Indonesia bahwa Presiden mengambil alih persoalan batas pulau yang menjadi dinamika antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara, kata Dasko kepada wartawan Sabtu 14 Juni 2025 di Jakarta. Selain itu, Dasko menyatakan bahwa Prabowo menargetkan keputusan terkait pemindahan kepemilikan 4 pulau tersebut selesai pekan depan. Setelah itu, kata Dasko, Prabowo menyampaikan keputusannya. Dalam pekan depan akan diambil keputusan oleh Presiden tentang hal itu, kata Dasko. Bagi rakyat Aceh, ada harapan besar yang kini disandarkan pada Presiden tersebut. Ini tak lepas ketika Prabowo Subianto memenangkan pemilihan presiden pada tahun 2019. Nah, salah satu suara yang paling solid mengantarkannya meraih angka signifikan yaitu berasal dari Aceh. Bayangkan, tak hanya di situ, hampir di seluruh kabupaten kota suara Prabowo mengalir deras. Bahkan pada Pilpres 2014 dan 2009 kecenderungan yang sama terlihat. Aceh menjadi rumah politik yang hangat untuk Prabowo. Kala itu, rakyat Aceh percaya bahwa Prabowo adalah sosok yang tegas, nasionalis, dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Namun, semua itu mulai goyah di Pilpres 2024. Untuk pertama kalinya, suara Prabowo Subianto kalah di Aceh. Lawannya adalah Anies Baswedan, yang justru unggul di wilayah yang sama selama 3 pemilu sebelumnya yang selalu memberikan kemenangan kepada Prabowo. Apakah ini bentuk penolakan mutlak? Belum tentu. Tapi yang jelas ini adalah isyarat ada rasa kecewa yang diam-diam tumbuh dan salah satu sinyal bahwa rakyat Aceh merasa mulai dilupakan. Kini, salah satu persoalan yang menjadi titik kemarahan, kekecewaan, dan kesedihan rakyat Aceh adalah soal lepasnya 4 pulau, yaitu Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang.
dari wilayah Aceh Singkil ke wilayah Sumatera Utara yang tepatnya di Kabupaten Tapanuli Tengah. Keputusan itu tidak datang dari masyarakat, tidak pula berdasarkan hasil musyawarah dua daerah, melainkan keluar begitu saja lewat penetapan Kementerian Dalam Negeri yang dipimpin Muhammad Tito Karnavian yang memang dikenal begitu akrab dengan Joko Widodo sebagai mantan Presiden Republik Indonesia yang juga mertua dari Gubernur Sumut saat ini Bobi Nasution. Karena itu, agak janggal memang. Bayangkan bagaimana bisa 4 pulau yang selama ini dikelola, dijaga, dan dimanfaatkan oleh rakyat Aceh Singkil tiba-tiba dicabut dari pangkuan wilayah administratif Aceh dan diberikan ke Provinsi Sumatera Utara. Itu sebabnya, keputusan Mendagri tadi sadar atau tidak telah merajut persatuan dan kesatuan rakyat Aceh yang lebih kokoh. Rasa senasib seketika bergema dari seluruh penjuru bumi tanah rencong. Hanya satu kata, lawan dan rebut kembali. Tentu, ini bukan soal pulau tak bertuan, tapi tentang tanah yang dihuni, laut yang dijelajahi, dan sumber daya yang telah sekian lama menjadi bagian dari hidup rakyat Aceh. Pulau-pulau ini memiliki riwayat sosial dan kultural dengan rakyat Aceh. Bukan hanya di atas peta, tapi juga dalam keseharian hidup orang-orang yang berada di pesisir barat selatan tersebut. Rakyat Aceh kembali menegaskan, ini bukan persoalan Aceh versus Sumatera Utara, tapi ini soal keadilan wilayah, soal legitimasi administratif yang harus ditegakkan secara jujur dan transparan. Rakyat Aceh tidak sedang menuntut yang bukan miliknya. Yang diminta adalah pengakuan atas wilayah yang telah mereka huni, rawat, dan kelola sejak dahulu. Karena itu, rakyat Aceh pun menaruh harapan besar kepada Presiden Prabowo Subianto. Sebab rakyat Aceh masih ingat pernyataan Prabowo ketika berkunjung ke Aceh beberapa waktu lalu. Saat itu, di hadapan para alim ulama serta tokoh masyarakat dan disaksikan Presiden ke-6 Indonesia yaitu Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, serta Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Prabowo mengaku bahwa Aceh memiliki tempat istimewa di hatinya. Presiden Prabowo juga mengaku paham dengan luka dan ketimpangan yang masih dirasakan banyak warga Aceh, baik dari sisi pembangunan, ekonomi, maupun pengakuan politik dan budaya. Kini, Prabowo telah terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia, dan pernyataan itu pun diuji kembali. Rakyat Aceh menanti apakah Jenderal Purnawirawan ini akan membuktikan ucapan tersebut atau hanya akan menjadi bagian dari birokrasi pusat yang abai terhadap aspirasi rakyat Aceh. Presiden Prabowo yang terhormat, 4 pulau ini bukan cuma gugusan tanah di tengah laut. Bagi rakyat Aceh Singkil, ini adalah simbol bahwa mereka masih memiliki tempat di dalam republik ini. Bahwa wilayah mereka tidak bisa dihapus begitu saja hanya karena peta di meja Jakarta. Pertanyaan sederhananya adalah, apakah Presiden Prabowo berani mengambil sikap tegas untuk meninjau ulang keputusan yang telah dikeluarkan oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian? Apakah Presiden Prabowo bersedia membentuk tim independen untuk memverifikasi kembali dasar hukum, sejarah, dan administratif 4 pulau tersebut? Dan apakah bersedia turun langsung untuk mendengarkan aspirasi warga yang merasa kehilangan? Jika iya, maka rakyat Aceh akan melihat bahwa kepemimpinan Presiden Prabowo memang membawa semangat koreksi dan keberpihakan terhadap daerah yang selama ini termarginalkan. Tapi jika tidak, maka luka ini akan terus membesar, kekecewaan akan meluas dan pada akhirnya jarak antara Jakarta dan Aceh tidak hanya diukur dengan kilometer, tapi juga dengan hilangnya rasa percaya. Rakyat Aceh tentu saja paham persoalan batas wilayah adalah isu sensitif, tapi juga tahu negara yang besar tidak akan pernah membiarkan satu jengkal pun wilayahnya diperebutkan tanpa kejelasan hukum dan sejarah. Lebih dari itu, negara yang adil adalah negara yang mau mengoreksi diri ketika keputusan pusat melukai daerah. Presiden Prabowo pun amat sangat tahu serta paham bahwa Aceh punya sejarah panjang dalam republik ini. Aceh adalah daerah pertama yang menyumbangkan pesawat untuk kemerdekaan. Aceh adalah tanah dengan kekhususan di mana hukum adat, syariat, dan sejarah perjuangan membentuk identitas tersendiri. Karena itu, ketika 4 pulaunya dipindahkan ke provinsi lain tanpa kesepakatan, ini bukan hanya bentuk pengabaian administratif,
tetapi juga pengingkaran terhadap komitmen negara pada keutuhan Aceh sebagai bagian dari Indonesia. Kini, Prabowo adalah presiden seluruh rakyat Indonesia termasuk rakyat Aceh yang begitu percaya kepadanya. Ia bukan hanya pemimpin angkatan bersenjata, tapi kini pemimpin hati dan harapan. Karenanya, rakyat Aceh meminta jangan biarkan keadilan terseret oleh peta digital dan kepentingan elit birokrasi di Jakarta. Jangan biarkan rakyat pesisir Aceh Singkil merasa menjadi warga kelas 2 di negeri ini. Kembalikan 4 pulau itu. Setidaknya buka ruang dialog, investigasi, dan revisi atas keputusan yang telah menimbulkan keresahan ini. Rakyat Aceh tidak ingin konflik batas ini menjadi bom waktu. Tetapi mereka ingin Presiden Prabowo hadir bukan setelah rakyat turun ke jalan, namun sebelum luka berubah menjadi krisis kepercayaan. Dan jika langkah ini bisa ditempuh dan dilakukan, maka bukan hanya pulau yang kembali, namun kepercayaan rakyat Aceh yang mulai sempat hilang akan pulih dan tumbuh kembali. Rakyat Aceh berulang kali mendukung Prabowo Subianto. Kini, giliran Anda menunjukkan bahwa suara rakyat bukan hanya berarti saat pemilu, tetapi juga didengarkan dan dihargai setelah berkuasa. Karena bagi rakyat Aceh, 4 pulau itu bukan cuma tanah, tetapi bagian dari marwah dan harga diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.